Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa salat maghrib berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan bahasan kita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Pada pertemuan pekan lalu telah kita jelaskan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka berdua untuk masuk ke dalam surga. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata ya fatakuna minadh dhalimin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, masuklah engkau ke surga bersama istrimu dan makanlah semua yang kau sukai dalam surga. Tapi ingat, jangan kau dekati. Ya. Allah bukan tidak mengatakan ya jangan makan, bahkan Allah mengatakan jangan kau dekati. Ini peringatan keras. Dekat saja enggak boleh. Jangan kau dekati pohon ini. Kalau kau makan maka kalian berdua akan termasuk orang-orang berbuat zalim. Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, wahai Adam, ingat ada iblis. Inna hadza aduwwul lakum. Ya, sungguhnya iblis ini adalah musuh bagi kalian berdua. Ya. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai ya, engkau dan istrimu dikeluarkan oleh iblis, fatashqa, maka kau akan sengsara. Kau akan sengsara. Ya, sebagian ulama mengambil dalil Allah tidak mengatakan maka engkau dan istrimu akan sengsara, tidak. Tapi Allah mengatakan maka engkau akan sengsara. Kenapa? Karena yang wajib mencari nafkah adalah Adam. Ya, sehingga kesengsaraan tersebut disandarkan hanya kepada Adam alaihi salam. Ya. Allah sudah ingatkan ya, kepada Adam akan bahayanya iblis. Allah juga sudah ingatkan tidak boleh mendekati ya, pohon tersebut. Ya. Tetapi akhirnya iblis mulai melancarkan godaannya karena iblis sudah bersumpah akan masukkan Adam atau masukkan keturunan Adam ya ke dalam neraka jahanam bersama iblis. Maka mulailah iblis menggoda Adam ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Iblis pun muwaswas, berbisik-bisik kepada Adam alaihissalam. Ya Adam, maka aku tunjukkan kepada engkau syajaratul khuldi. Ya. Di sini dalam ayat ini Allah tunjukkan pembicaraan iblis kepada Adam atau kepada Hawa. Iblis ngomong sama siapa? Adam atau Hawa? Adam ya. Adam yang dituju, bukan Hawa. Yang tuju pertama kali adalah Adam. Ya. Jadi Hawa cuma tabi, tapi asalnya iblis menuju Adam. Karena kebencian dia kepada Adam. Hawa sudah farah. Hawa itu cabang dari Adam. Asalnya yang ingin disesatkan siapa? Adam. Nanti di akhir pengajian insyaallah kita akan membahas tentang Injil ya. Kita syarah Injil juga nanti di akhir pengajian biar antum bisa tahu betapa indahnya Islam. Beda antara kisah Nabi Adam menurut versi Al-Qur'an dengan versi Injil ya. Jadi hari ini kita syarah Al-Qur'an dan tafsir Injil ya. Baik. Jadi ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, wahai Adam, mau aku tunjukkan kepada engkau kepada syajaratil khuldi, pohon keabadian. Kata para ulama, iblis ini pintar ya. Dia menambahkan pohon tersebut dengan pohon keabadian, padahal pohon tersebut tidak bernama. Allah hanya mengatakan ya,
Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Allah tidak menamakan dengan pohon apa? Keabadian. Tetapi ya iblis memberi nama pohon tersebut dengan nama yang indah, nama batikuan. Karena iblis memang menghiasi kemaksiatan. Dia berilah nama pohon tersebut dengan nama pohon keabadian. Kenapa? Karena iblis tahu sisi celah inilah yang Adam bisa diiming-iming. Karena dalam surat Thaha Allah berkata, ya, kalau engkau masuk surga, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Wahai Adam, kalau kau masuk surga, kau tidak akan lapar dalam surga. Ya, dan kau tidak akan telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Dan kau tidak akan haus dan kau tidak akan kepanasan. Allah menyebutkan kau tidak lapar, tidak telanjang, tidak haus, tidak kepanasan. Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati. Jadi Allah tidak mengatakan kau akan abadi. Tidak ada perkataan Allah demikian. Maka iblis menggoda Adam dari sisi ini. Benar, surga enak. Ada satu yang kau dilarang. Karena kalau kau makan, kau akan abadi. Sementara Allah tidak menjanjikan keabadian bagimu. Dari sisi inilah ya, iblis pintar ya. Dia lihat dalil, dia cari mana celahnya. Di situ kemudian dia akan menggoda Adam. Dari sisi keabadian, bahkan dia menamakan pohon tersebut dengan pohon khuldi. Ini penamaan yang tidak benar. Sebagaimana orang menamakan riba dengan bunga atau faedah, padahal itu riba. Ya, bir dinamakan jamu, ya, jamu kesehatan, ya, dinamakan apa? Jamu kesehatan, ya, minuman untuk menghilang stres, nama-nama yang indah, ya. Pelacur dinamakan apa? PSK, apa itu PSK? Pekerja sosial, apa? Pekerja seks apa? Komersil. Bilang aja pezina, selesai. Kenapa bilang apa? Namanya kok jadi kayak terhormat gitu. Padahal itu pekerjaan yang hina ya. Hina nama indah dinamakan pada suatu agar jadi laris. Jadi apa? Laris. Ya. Musik dinamakan musik Islami ya. Ulang tahun dinamakan milad. Ya. Jadi indah semuanya. Jadi Islami semuanya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman bagaimana iblis menggoda Adam. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia berkata dia bersumpah, maka iblis bersumpah, wahai Adam, sungguh-sungguh aku ini benar-benar ingin kebaikan bagimu. Kata Ibnul Qayyim, iblis bersumpah memberi penekanan kepada Adam sampai pada 3 penekanan atau lebih. Pertama, wa qasamahuma, dia bilang demi Allah wahai Adam. Kemudian ini sungguhnya aku lakuma laminan nasin. Aku ini benar-benar sungguh-sungguh ingin kebaikan bagimu. Subhanallah. Luar biasa. Siapa? Iblis. Sudah sumpah ya, luar biasa. Dan dia mengatakan, "Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Sungguhnya Allah melarangmu memakan pohon ini. Kenapa? Kalau kau makan kau bisa abadi dan kau bisa jadi malaikat. Dan ini yang Adam ingin masuk surga selama-lamanya. Dari celah inilah iblis menggoda. Ya. Kata para ulama, ya, akhirnya Adam pun tergoda. Dia tidak sangka ternyata iblis kurang ajar. Ya. Ini pertama, Adam tidak pernah digoda sebelumnya. Pernah digoda sebelumnya? Tidak pernah. Baru pertama digoda, langsung yang goda paling top iblis yang goda. Bukan kerocok-kerocoknya lagi, Mas. Iblis yang sudah siap masuk neraka, siap untuk menggoda Adam. Dan dia bersumpah dengan nama Allah. Adam tidak menduga. Ya. Mungkin dia husnuzan tapi tidak pada tempatnya. Kenapa tidak pada tempatnya? Karena Allah sudah mengatakan ini musuhmu. Kau husnuzan tidak pada tempatnya. Akhirnya Adam bersalah dan bersalah pula anak keturunannya. Akhirnya Adam pun makan bersama Hawa. Allah mengatakan fa'akala minha. Perhatikan sini. Al-Quran mengatakan fa'akala, dua-duanya memakan. Fa'akala minha, langsung bareng-bareng. Maka mereka berdua pun makan buah tersebut. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka tampaklah aurat mereka berdua. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, maka mereka berdua pun mengambil daun-daun untuk menutup aurat mereka ya. Akhirnya Allah tegur, alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Allah mengatakan, wahai Adam dan Hawa, bukankah aku telah melarang kalian berdua makan dari pohon ini, dan aku telah mengingatkan bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Akhirnya Adam langsung bertobat. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguhnya kami berdua telah melakukan dosa. Kalau Engkau tidak mengampuni kami berdua, tidak merahmati kami berdua, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah berfirman, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin." Adam pun menerima kata-kata dari Allah, beberapa kalimat. Kata Allah, kata para ulama, Adam mau bertobat, dia bingung mengungkapkannya bagaimana. Bertobat dengan tobat yang indah, maka Allah ajarkan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Allah mengatakan, "Fajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada." Allah pun memilih Adam dan Allah pun mengampuni Adam dan Allah kemudian beri hidayah kepada Adam. Dan benar, ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah membuat skenario Adam harus makan dari pohon tersebut dan Adam harus turun ke bumi. Di antara sebabnya adalah makan dari buah khuldi. Setelah itu Adam pun dan Hawa turun di atas muka bumi. Ya. Di mana mereka turun? Ada khilaf di kalangan ahli sejarah. Ada yang mengatakan turun di India, ya. Berdua turun di India. Ada yang mengatakan dua-duanya turun di Jeddah, ya. Ya. Ada yang mengatakan dua-duanya turun di Padang Arafah. Tapi enggak ada yang bilang turun di Jakarta, enggak ada. Ya. Tapi ini semua tidak ada dalilnya. Sebenarnya mengatakan turun di Padang Arafah. Kemudian mereka saling mencari, tahu-tahu ketemunya di Jabal Rahmah. Akhirnya timbullah khurafat, ini namanya Jabal Cinta, pohon cinta, Gunung Cinta. Disitulah pertemuan Adam dan Hawa. Sampai mungkin ada orang bikin akad nikah di situ, ya. Ada yang taruh foto di situ, ya. Ya. Ini semua adalah khurafat dan tidak benar, ya. Ini, kita nggak tahu Adam turun di mana. Yang jelas Adam turun, Hawa turun di atas muka bumi. Lantas mereka hidup dan beranak pinak. Kemudian akhirnya Adam meninggal, ya. Ada yang mengatakan usianya 1000 tahun dan 19 tahun kurang lebih atau daripada itu. Tidak ada dalil yang tegas tentang Adam alaihissalam, maka beliau pun meninggal dunia. Ya, alaihissalam. Taib. Ada beberapa ya faedah sebelum kita mensyarah Injil, ya. Pertama, para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi, lihatlah bagaimana iblis, ya, menghiasi maksiat. Kata iblis bersumpah, la uzayyinanna lahum fil ardi. Sungguh aku akan menghiasi maksiat kepada anak keturunan Adam. Jadi iblis itu di antara tugas dia menghiasi maksiat. Sampai sebagian ulama dalam buku tafsir menyebutkan sampai orang gelisah kalau tidak melakukannya. Gelisah, dihiasi. Kalau dia tidak melakukan dia gelisah. Tidak bisa tidak melakukan, harus melakukan. Sehingga banyak orang kecanduan maksiat. Waliyadzubillah, ya. Kalau sudah kecanduan zina, tidak berzina tidak bisa, harus berzina. Minum khamar harus minum khamar, ya. Pokoknya kegiatan yang maksiat dia tidak bisa tinggalkan. Kenapa? Karena dia dibuat gelisah kalau tidak melakukan maksiat tersebut. Allah hiasi. Di antara yang terkena penghiasan tersebut Adam alaihissalam. Antum bayangkan, dalam surga banyak sekali pohon, banyak sekali buah, mungkin ada daging-daging banyak sekali. Semua dihalalkan, cuma satu yang diharamkan. Tapi iblis tidak peduli, yang dituju oleh iblis untuk dihiasi adalah yang diharamkan. Demikian juga di dunia ini banyak hal-hal yang halal. Tapi setan menghiasi kita pada perkara yang haram. Sampai-sampai seorang laki terkadang melihat istri orang terlihat sangat cantik, padahal istrinya lebih cantik daripada wanita tersebut. Apalagi kalau istrinya lebih jelek. Istrinya saja lebih cantik, dibuat matanya melihat istri orang yang kurang cantik dari istrinya lebih cantik daripada istrinya. Paham atau tidak? Atau saya ulangi lagi. Istrinya saja lebih cantik, ada istri orang kurang cantik, tapi setan membuat dia melihat wanita tersebut lebih cantik, lebih oke daripada istrinya. Itu istrinya lebih cantik, apalagi kalau istrinya kurang cantik. Lebih gila lagi, iblis menggoda. Jadi begitu, padahal yang halal ya, sudah jelas, yang halal banyak. Kenapa minum khamar? Yang enak banyak sekali kok. Minum jus ini, banyak sekali. Kenapa harus khamar? Dihiasi. Kenapa harus merokok? Yang mau diisap-isap banyak. Halal. Kenapa harus merokok? Dihiasi. Orang kalau merokok itu gagah. Terus iklannya Arnold Schwarzenegger. Waduh, dia kurus krempeng beda dulu. Terus naik kuda, naik mobil. Yang keren kudanya, yang keren mobil, yang keren bintang iklannya. Ente kalau dipasang situ tetap jelek, tahu nggak? Tapi gitu orang kalau sudah nggak merokok dia merasa rendah. Dulu coba ente ingat kalau ente merokok dulu. Dulu merokok kenapa? Kan gaya-gayaan kan? Padahal ente itu tahu racun itu bukan batuk, tapi setan menghiasi sehingga anak muda kalau tidak merokok seakan-akan kurang keren. Kurang keren di mata cewek, kurang keren. Begitu. Itu namanya setan menghiasi apa? Maksiat. Dan ini terjadi.
Kenapa bisa jadi indah? Kita nggak masuk akal. Bir sudah pahit, bikin teler orang seperti orang gila. Kenapa bisa diminum? Karena dihiasi. Jangan heran, ada yang menghiasi. Ada yang menghiasi. Rokok ya, udah bikin batu, ya, ganggu orang. Ya. Orang terbatu-batu karena rokok, asap rokok kita, bikin habis duit. Tapi orang beli. Kenapa? Ada yang menghiasi. Itulah kerjaan setan, menghiasi kemaksiatan. Kita ambil juga faedah dari kisah ini. Ya. Di antara tujuan setan adalah agar orang-orang terbuka auratnya. Allah berfirman, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Wahai anak-anak Adam, keturunan Adam, jangan sampai kalian ya terfitnah oleh syaitan, karena syaitan telah berhasil memfitnah kedua orang tua kalian. Jadi al-adawah, permusuhan antara kita dengan syaitan sudah permusuhan lama. Ya, permusuhan antara nenek moyang kita dengan iblis, dengan syaitan dan keturunannya. Maka Allah mengingatkan, jangan sampai kalian terfitnah sebagaimana iblis berhasil menggoda kedua orang tua kalian. Iblis membuka kedua aurat mereka. Karena sebenarnya mengatakan di antara tujuan iblis adalah membuka aurat. Sekarang setan menghiasi wanita yang auratnya terbuka itu wanita modern. Wanita yang tertutup itu wanita yang ketinggalan zaman. Sehingga orang sampai ada zaman di mana kalau orang pakai jilbab dia malu. Dia malu. Kenapa? Dihias oleh setan seakan-akan itu primitif. Padahal kita sepakat bahwasanya zaman primitif orang tidak pakai baju. Coba kalau nanti pergi ke Irian, ke Papua, di jalan orang tidak pakai baju. Jadi telanjang itu adalah apa? Primitif. Pakai baju adalah kemodernisasi. Sekarang mau dibalik. Yang pakai baju lengkap, pakai jilbab ini ketinggalan zaman. Yang buka-bukaan semakin dibuka semakin modern. Sebenarnya yang primitif yang mana? Yang ini. Sampai ada kawan saya, dia cerita waktu dia daftar mau jadi manajer suatu perusahaan, akhirnya sudah lulus tes semua tinggal wawancara. Yang wawancara cewek di depan dia, kelihatan sedikit belahan dadanya, kemudian celana roknya di atas mata lutut ya, kemudian ngobrol sama dia ya. Teman ini jenggotan, kemudian di atas mata kaki, dia di atas mata lutut, teman di atas mata kaki. Kemudian mulai ngobrol sama cewek tersebut. Katanya, bos owner sudah setuju dengan antum, insya Allah gini-gini, pokoknya diterima. Cuma bos mau tanya, atau saya lupa dia atau bosnya tanya, Bapak ini sebenarnya aliran apa Pak? Kenapa jenggot? Kenapa di atas mata kaki? Teman saya sudah datang dari tadi ya. Ibu ini alirannya apa? Mana dalam Al-Quran buka buah dadamu, angkat pahamu. Dalam Al-Quran dalam ayat berapa? Pokoknya dia udah ngamuk. Ibu ini Islamnya mana? Islam apa? Saya Islamnya ada dalilnya semua. Ibu Islamnya apa? Aliran apa? Kenapa apa? Ya sudah nggak akan diterima, udah selesai. Dia pergi nggak dipanggil-panggil lagi. Jadi subhanallah. Jadi dengan setan menghiasi sampai telanjang adalah modernisasi. Ya, sementara harusnya telanjang adalah primitif. Baik hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah kisah singkat tentang Adam alaihissalam. Ya, sebenarnya banyak masalah-masalah akidah tapi saya tidak ingin bahas ya. Butuh pembahasan yang panjang, tapi secara singkat seperti itu ya. Adapun kita membicarakan keturunan anak Adam terlalu panjang ya. Karena kita di antara keturunan anak Adam ya. Enggak selesai-selesai ceritanya. Jadi saya ingin menyampaikan bagaimana Adam versi Injil ya. Versi Injil ya. Kalau antum bawa Alkitab ya, silakan buka kitab Kejadian ya, ayat 1 dan seterusnya ya. Saya bacakan dari Injil ya. Biar antum tahu betapa indahnya Islam. Antum bisa bandingkan dengan Adam versi Injil alaihissalam. Judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi menurut Injil, hewan paling top siapa? Ular. Yang paling cerdas itu apa? Ular. Kalau kita biasanya kancil yang cerdas, ini ular yang paling cerdas. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi iblis datang dalam bentuk apa? Ular. Tentulah Allah berfirman. Jadi syaitan berkata, wahai Hawa. Jadi Hawa yang digoda. Kalau dalam Al-Quran apa? Adam.
Tentulah Allah telah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Benar kan Hawa? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pepohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lihat, di sini Hawa bercerita, Allah bilang sama kita, jangan kau Hawa dan Adam makan buah itu. Kalau makan nanti apa? Mati. Ternyata waktu mereka makan, mati atau tidak? Tidak. Berarti Allah ngibulin mereka. Paham atau tidak? Iya, berarti dikibulin, ditakut-takutin. Waktu mereka makan, mereka tidak mati. Berarti Allah bohong dong. Ini yang buat narasinya ini salah dia waktu nyusun. Baik, lanjutkan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ular itu bantah, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Jadi dia bantah, Tuhan enggak benar, kamu tidak akan mati. Jadi ini iblis terlalu bahlul kalau begini. Ya karena langsung dia bantah, enggak benar. Ya harusnya Adam enggak percaya dong. Itu seakan-akan iblis berkata Allah bohong. Kalau cara menggodanya begini, Adam tidak akan tergoda. Tapi kalau versi Quran, lihat bagaimana cara iblis apa? Menggoda. Dia menampilkan satu sisi yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan abadi. Paham? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bukan seperti malaikat lagi, seperti apa? Allah. Adam digoda kayak gitu, kamu bakalan jadi Tuhan. Ini gimana? Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan akhirnya. Dan diberikannya juga kepada suaminya Adam. Jadi yang kasih Adam siapa? Hawa. Jadi yang menggoda Adam siapa? Hawa, bukan iblis. Yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Begitu mudah Adam digoda sama Hawa. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tiba-tiba mereka telanjang. Lalu mereka menyambat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, tiba-tiba Allah datang, terdengar bunyi langkahnya. Saya ulangi, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Pada waktu hari sejuk, berarti biasanya enggak sejuk ya. Iya, benar. Kalau dalam Al-Quran, la tahma'u fiha kau wa la tathha, kau tidak akan pernah panas. Jadi surga itu sejuk terus. Tapi di sini dia mengatakan tatkala waktu itu apa? Sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Di antara Tuhan Allah, di antara pohon-pohon dalam taman. Hawa, ada Tuhan, sembunyi-sembunyi. Kira-kira begitu. Kita bersembunyi-sembunyi. Subhanallah. Jadi Adam menyangka dia bisa selamat dari pencarian siapa? Kita sembunyi, Allah Tuhan tidak tahu ya. Subhanallah. Ya, dia nyusun ceritanya salah ini. Iya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di mana engkau? Benar, Tuhan tidak tahu. Di manakah engkau? Benar. Tanya, di manakah engkau? Akhirnya Adam menjawab. Ia menjawab. Nggak enak kan dicari-cari di mana. Akhirnya ia menjawab, Adam menjawab. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Allah masih enggak tahu lagi. Siapa yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Allah masih belum tahu. Siapa yang bilang kamu telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon? Allah masih tanya lagi. Kamu makan ya? Ini kitab suci. Apakah engkau makan dari pohon yang aku kularang makan itu? Kalau dalam Al-Quran tidak. Langsung Allah mengatakan, alam anhakuma antilkuma syajar. Allah langsung tegur. Tidak tadi cari di mana engkau, kenapa enggak ada. Allah sudah tahu iblis yang Allah sudah tahu semuanya. Islam beriman dengan takdir, Allah sudah atur semuanya. Berjalan dengan takdir Allah. Kalau ini enggak ini. Allah enggak tahu kok bisa telanjang, kok tanya-tanya. Akhirnya waktu Adam ditanya, manusia itu menjawab, Adam menjawab. Lihat bagaimana kalau dalam Islam dua-duanya langsung bertobat. Rabbana dzalamna anfusana. Dalam versi Injil, Adam melimpahkan, mengkambing hitamkan Hawa. Kata Adam, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi dia mengatakan, lah,
Yang taruh Hawa di sini siapa? Engkau ya Allah. Ini yang jadi masalah bikin saya makan. Jadi dia melemparkan kesalahan kepada siapa? Hawa. Dalam Islam tidak. Fa'akala minha. Dua-duanya langsung makan bareng-bareng. Ini kalau dalam versi ini Hawa makan dulu, terus rayu-rayu apa? Suaminya. Ya wajar, Adam waktu ditegur, kenapa ente makan? Nah ini yang godain saya. Yang taruh dia sini ente ya Allah. Kira-kira begitulah. Ya. Anda yang meletakkan dia di sini. Ya, saya bacakan lafalnya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu Allah berfirman, Tuhan Allah, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Ular dikutuk. Dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Sekarang kau akan berjalan dengan apa? Perut. Sebelumnya ular tegak sebenarnya. Gara-gara dia terkutuk, akhirnya dia berjalan dengan apa? Dengan perut. Dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Allah berkutuk terus. Antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi ada permusuhan berat antara perempuan dengan apa? Anak Adam dengan ular. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi kata Allah, wahai ular, hati-hati. Keturunan Adam akan remukkan apa? Kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini sudah hukuman kepada ular. Sekarang kepada perempuan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Sebenarnya Hawa tuh kalau melahirkan gampang ya. Namun gara-gara dia makan buah itu dikutuk atau dihukum oleh Allah sehingga kalau melahirkan apa? Susah. Ini khurafatnya mereka. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Jadi mengandung susah itu semua gara-gara makan buah khuldi. Namun di antara kutukannya atau hukumannya, namun engkau akan birahi kepada suamimu. Alhamdulillah ada kutukan ini. Di antara hukuman kepada Hawa, perempuan jadi nafsu kepada laki-laki. Kalau enggak ada ini repot. Subhanallah. Dan ia akan berkuasa di atasmu. Ya. Dan suamimu akan menguasai engkau ya. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Suami akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan berusaha payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini yang mirip dengan Al-Quran. Ya, kau akan susah payah hidup di dunia dan seterusnya. Jadi untuk melihat ya, inilah ya indahnya Islam jika antum bandingkan dengan agama mereka ya. Dari kisah Adam ini timbullah khurafat yang berkelanjutan. Di antara khurafat yang ada pada mereka, dan ini diciptakan oleh Paulus. Apa? Paulus. Ya. Paulus itu Paulus. Jadi Paulus itu di versi mereka adalah seorang rasul. Seorang rasul. Tuhannya Yesus. Kalau kita Yesus itulah rasul, Tuhannya siapa? Allah. Yang bikin khurafat ini adalah Paulus sendiri. Jadi disebutkan dia adalah orang yang sangat memusuhi Bani Israel. Suatu hari dia berjalan untuk memusuhi Bani Israel. Di tengah perjalanan tiba-tiba Yesus turun dan mengangkat dia sebagai seorang rasul. Dan inilah cerita yang belum pernah ada di rasul-rasul sebelumnya. Penjahat tiba-tiba diangkat menjadi seorang rasul. Tidak ada. Kalau antum baca cerita-cerita para nabi, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, semuanya baik-baik. Kemudian diangkat menjadi seorang rasul. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Paulus dulu kejam terhadap Bani Israel. Dan dia sedang berjalan untuk membuat keonaran kepada Bani Israel. Tiba-tiba Yesus turun angkat dia menjadi seorang rasul. Maka aneh cerita rasul ini. Penjahat diangkat menjadi rasul. Ini tidak seperti kisah-kisah rasul biasanya. Kemudian dia membuat banyak khurafat. Dan buku yang paling bagus membahas tentang ini adalah bukunya Risalah Magisternya Dr. Said Agil Siraj. Tentang pengaruh Rasailur Rusul, risalah-risalah Paulus terhadap penyelewengan agama Nasrani. Itu risalah magister dia. Ya, Dr. Said Agil Siraj. Paling bagus buku ini. Saya sudah download, saya baca-baca sebagian.
Taib. Akhirnya ada khurafat agar Yesus ini bisa menjadi Tuhan. Filosofinya begini. Jadi ada namanya dosa keturunan, dosa warisan. Adam bersalah, maka dosa-dosa ini menurunlah kepada seluruh anak Adam. Nah, dosa ini tidak bisa hilang. Setiap anak Adam yang lahir sudah berlumuran dengan dosa ini yang diwarisi oleh nenek moyangnya. Bukan cuma darah Adam yang diwariskan, bahkan dosanya juga diwariskan. Nah, dosa ini bagaimana bisa dihapuskan? Tidak bisa harus ditebus. Dan penebusannya tidak boleh juga dengan manusia, karena manusia pasti sudah ada dosa warisan. Bagaimana suatu yang berdosa bisa menebus dosa? Maka yang menebusnya harus yang benar-benar suci, tidak ada kekurangan sama sekali, tidak dosa sama sekali. Dan yang benar-benar suci, tidak ada dosa sama sekali, ya Tuhan. Nah, jadi repot. Sekarang bagaimana menebus? Sementara Tuhan tidak bisa menebus begitu saja. Maka Tuhan terpaksa menjelma menjadi apa? Manusia. Paham? Maka dia langsung masuk dalam perut Maryam. Dan dia bukan dari nutfah, bukan dari air mani. Karena setiap air mani pasti sudah mengandung dosa warisan. Paham ini? Dari situlah kemudian keluarlah Nabi Isa sebagai Tuhan. Dan akhirnya disalib sebagai penebus dosa warisan itu. Paham? Jadilah Nabi Isa adalah apa? Tuhan. Nah, Rasulnya siapa? Paulus. Paham filosofinya? Apa perlu saya ulang? Saya ulangi sederhana. Biar antum paham. Jadi, dosa Nabi Adam ini diturunkan kepada anak turunannya. Kita semua bin Adam. Kemudian bukan cuma darah yang diturunkan, bahkan dosa diturunkan. Dan dosa ini harus ditebus. Tebusnya bagaimana? Harus ditebus dengan sesuatu yang suci pula. Kalau ditebus dengan manusia, pasti apa? Sama kotor. Kalau gitu sudah suci. Suci yang suci apa? Yang maha suci cuma Allah. Maka Allah terpaksa. Kalau Allah yang turun nggak bisa. Allah terpaksa menjelma menjadi manusia. Ya. Karena kalau Allah kirim nutfah, kirim air mani, semua air mani pasti kotor dengan dosa warisan. Maka Allah masuk ke rahim Maryam tanpa melalui apa? Air mani, tanpa melalui keturunan Adam. Jadi Nabi Isa bukan keturunan Adam. Ya, maka kemudian dia pun keluar, lahir jadi manusia, akhirnya disalib untuk menebus dosa tersebut. Kita akan bicarakan tentang hal ini. Yang pertama kita bantah, ya, Islam indah. Bagi Islam, Allah taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada seorang akan menanggung dosa orang lain. Nabi Adam alaihissalam berdosa. Dia sudah bertobat enggak? Sudah selesai. Dia sudah bertobat. Allah sudah turunkan ke bumi, selesai. Dalam Islam, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat, fataba alaihi. Allah terima apa? Tobatnya. Nabi Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana. Allah terima tobatnya. Sudah selesai. Sehingga dalam Islam setiap yang lahir bersih, tidak ada dosa sama sekali. Makanya kata Nabi, man hajja wa lam yashfus wa lam yafsuq, raja min dzunubi ka yaumin waladatuhu. Barang siapa yang berhaji kemudian tidak berbuat rafats, tidak berkata-kata kotor, tidak berbuat maksiat, maka dia bersih dari dosa-dosanya seperti orang bayi baru dilahirkan dari perut ibunya. Sehingga semua anak yang baru lahir nol tanpa dosa sama sekali. Adapun mereka setiap bayi lahir sudah berlumuran dosa. Paham? Baik, kita akan bahas apa namanya? Pakai buat tulis. Baik, ya. Jadi filosofinya itu sudah tahu, ya. Nabi Isa atau Yesus, ya. Yesus, ya. Kemudian sebagai penebus, kan? Sebagai penebus. Penebus dosa Adam, Nabi Adam alaihissalam. Berasal dari sesuatu yang suci. Yaitu siapa? Tuhan. Tuhan Allah menurut mereka. Ya. Maka dia pun masuk dalam apa? Masuk dalam rahim siapa? Maryam. Kemudian akhirnya dibunuh, disalib, ya. Akhirnya apa? Meninggal. Ya, dibunuh mati, dibunuh meninggal.
Baik. Pertanyaannya, ya, dosa apa yang ditebus? Ada dua kemungkinan. Semua dosa atau hanya dosa Nabi Adam. Nabi Adam makan apa? Makan buah. Kalau semua dosa, maka ada dua kemungkinan. Dosa yang lalu dan akan datang, setelah penyaliban, atau dosa sebelum penyaliban. Kalau dosa yang dihapus akan yang telah lalu dan akan datang, maka silakan bermaksiat sepenuh-penuhnya, ya, karena semua dosa akan ditebus oleh siapa? Isa. Paham? Yang ini tidak mungkin. Karena ini melazimkan apa? Orang-orang silakan bermaksiat seenaknya, karena seluruh dosa sudah terhapuskan. Kalau yang ditebus dosa sebelum penyaliban, ya percuma. Orang yang setelah Nabi Isa banyak dosa, nggak ada manfaatnya, paham? Nggak ada manfaatnya, ya. Maka yang setelah Nabi Isa, yang setelah penyaliban tidak mengambil manfaat. Mereka mengatakan enggak. Menurut filosofi yang ada, harusnya yang dihapus cuma dosa apa? Nabi Adam. Yang diwariskan itu bukan seluruh dosa, cuma dosa apa Nabi Adam. Baik. Berarti anak Adam itu ada dua dosanya, ya. Anak-anak Adam ada dua dosa. Pertama, dosa sendiri. Kedua, dosa warisan. Nah, dosa warisan cuma makan apa? Makan buah. Dosa sendiri banyak sekali anak-anak Adam, ya. Bunuh, apa? Korupsi, zina, dan lain-lain. Nah, kalau cuma ini yang diampuni, ini percuma dong, apa bedanya, Bang? Kalau Nabi Isa hanya diutus untuk mengampuni dosa ini, apa faedahnya? Dosanya masih banyak. Cuma dosa makan buah selesai, Bang. Apa tidak? Karena diampuni cuma ini, percuma manusia akan dihisab, disidang. Susah-susahnya Allah kirim jadi manusia untuk apa? Untuk mengampuni cuma dosa. Kemudian bagi orang yang tidak beriman kepada Isa, orang yang tidak beriman bahwa Isa adalah Tuhan, ikut diampuni dosanya tidak? Saya tanya sama tuh. Kalau Nabi Isa sudah datang, dia kan tugasnya menebus apa? Menebus dosanya, dosa warisan. Nah, jadi kalau Nabi Isa datang, dosa tersebut hapus atau tidak? Hapus atau tidak? Hapus. Kita orang Islam tidak beriman, ikut terhapus dosa warisan enggak? Terhapus, seperti utang sudah dibayar sama Nabi Isa, paham? Dosa warisan kan utang yang menjalar pada seluruh anak manusia. Utang tersebut ditebus sama siapa? Yesus. Kalau Yesus sudah menebus utang tersebut, utangnya lunas, Pak. Lunas. Paham enggak? Jadi orang Islam tidak beriman tetap saja tidak ada masalah. Jadi tidak perlu beriman dia sebagai apa? Tuhan. Karena dia juga tetap selamat. Konsekuensinya orang yang tidak beriman dari sisi dosa ini tetap selamat karena sudah dibayar oleh Nabi Isa. Dari sini, Pak. Baik. Kita bisa mengatakan Yesus harus berasal dari sesuatu yang suci. Ternyata masuk dalam rahim Maryam. Maryam itu suci enggak? Atau bawa dosa warisan juga?
Sebenarnya sama tuh. Maryam ini bawa dosa besar tidak? Sama aja begitu. Dalam perut Maryam, Maryam kata Isa nih, Maryam kata mereka, enggak, Maryam ini sudah dibersihkan. Begitu mudah dibersihkan Maryam. Ngapain kirim-kirim jadi masuk dalam 3 aku selesai, paham? Paham tidak? Lalu kalau Maryam bisa diampuni dengan begitu mudah, ngapain Allah susah-susah kemudian menjelma jadi manusia, masuk dalam perut apa? Maryam, kemudian keluar ditetei sama Maryam, ngapain? Susah sekali. Mengandung Maryam setengah mati, Maryam sudah diampuni, terus yang lain kenapa bikin filosofi seperti ini? Paham tidak? Baik. Jadi ternyata kalau kita bandingkan dosa warisan dengan dosa manusia, dosa Adam ini sangat kecil dibandingkan dengan dosa. Cuma makan buah selesai. Ya. Dibandingkan dengan dosa Adam, cuma yang diampuni cuma ini apa faedahnya menurut saya. Baik. Sekarang Allah harus menjelma menjadi manusia. Dan itu banyak kelaziman. Kelaziman pertama ya, kelaziman. Kelaziman kita cepat-cepat saja. Tuhan Allah menjelma menjadi Yesus. Pertama, Allah harus turun level. Iya, jadi level manusia. Jadi apa? Manusia. Bahkan kecil dulu. Kecil, terus nyusu, ya. Digendong dalam perut 9 bulan 9 bulan dan lain-lain. Waktu Allah dalam perut 9 bulan, siapa yang ngurus alam semesta? Dia saja nggak bisa keluar dari perutnya, harus ngurus alam semesta. Paham ada? Kemudian Allah jadi Yesus, kemudian ini sama hidup lalu mati untuk bangkit, namanya hari kebangkitan, hari Paskah. Saya sama tuh waktu mati, waktu Tuhan lagi mati, saya sama tuh. Ini pertanyaan bikin banyak orang masuk Islam di Saudi. Waktu Tuhan lagi mati, mereka meyakini Isa adalah Allah, Allah adalah apa? Isa. Tanya sama mereka, waktu Yesus lagi mati, Tuhan ikut mati enggak? Allah ikut mati enggak? Kalau mereka bilang Allah tidak ikut mati, berarti Allah lain, Yesus lain. Kelazimannya demikian. Kalau mereka bilang Allah ikut mati, repot. Kalau Allah ikut mati, dunia siapa yang ini waktu itu? Iblis berkuasa waktu itu. Jadi ini sangat berbahaya. Ini semua gara-gara khurafatnya sama Paulus. Berarti mati, dan ini bahaya. Berarti Allah kalau udah mati repot. Kemudian harusnya Yesus menyerahkan diri. Untuk disalib. Karena dia diturunkan untuk apa? Disalib. Tapi kenyataannya di Injil Yesus kabur. Lalu dia diutus untuk apa? Untuk disalib. Waktu di Injil ente baca, dia kabur, sembunyi dari Yahudi. Kalau orang tanya, kenapa ente bunuh saya? Saya tidak salah. Gitu. Terus dia minta tolong sama waktu disalib, dia minta tolong, ya Bapak selamatkan aku. Berarti dia tidak mau disalib. Paham? Seharusnya kalau Yesus harusnya menyerahkan diri. Oh, ini yang saya tunggu-tunggu. Silakan. Harusnya begitu. Ini yang saya tunggu. Sudah, jangan sedih. Biar. Jadi ya benar. Kalian pahlawan yang tangkap saya. Kalau kalian tidak tangkap saya, ini musibah semua di neraka. Tangkap saya. Karena dengan kalian menangkap saya akan merebut dosa warisan. Seandainya Yesus tidak tertangkap, orang semua masuk neraka kan? Masuk neraka, kekal selama-lamanya. Alhamdulillah dia ditangkap oleh orang Yahudi. Berarti kita berterima kasih kepada orang Yahudi yang berhasil menangkap apa? Yesus. Paham tadi ya? Sudah selesai. Jadi begitulah ya. Terus kata mereka, Allah sangat sayang kepada anaknya. Gimana sangat sayang? Anaknya dikirim disembelih. Nabi Ibrahim alaihissalam
waktu menyembelih anaknya. Ada kambing datang nggak? Ada kambing datang nggak supaya Nabi Ismail tidak disembelih? Itu anak orang Allah sayang. Allah kirim kambing supaya anak orang tidak disembelih. Ini anaknya sendiri disalib. Saya nggak sama anak sendiri. Inilah agama khurafat. Baik, silakan azan. Baik hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa taala, kita jawab pertanyaan yang masuk ya. Saya pernah dengar dalam sebuah kajian, benarkah saat penciptaan jasad Adam sebelum dimasuk ruh, iblis telah masuk ke dalam tubuh Adam untuk memahami unsur-unsur dalam tubuh Adam, sehingga mudah iblis untuk mengetahui seluk-beluk tubuh Adam, tubuh manusia, sehingga bisa dengan mudah mempengaruhi manusia untuk mengikuti kemauan iblis. Benarkah perkara tersebut? Kalaupun ada, dia dari Israiliyat, ya, tidak ada dari dalil yang apa? Yang sahih ya. Iblis masuk dalam waktu Adam masih dalam bentuk patung, kemudian dilihat-lihat dari tanah apa. Terus apa faedahnya kalau tahu dari tanah Jawa, dari tanah? Saya rasa kalaupun benar tidak logis juga. Tapi ini tidak ada dalilnya. Ya. Tapi kalau kita mau baca tentang Israiliyat dalam buku-buku tafsir banyak, begini katanya begini. Tapi semuanya katanya, ya tidak bisa kita ketahui kebenarannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana tahu apakah benar Alkitab selalu direvisi? Alkitab dalam sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, ya dalam berbagai dekade terjadi perubahan ya. Sehingga kalau kita lihat terjemahan versi ini akan ada perubahan, akan ada perbedaan ya. Akan ada perbedaan ya. Kenapa? Karena tidak terjaga bahasa otentiknya. Seperti Al-Qur'an tidak. Al-Qur'an tetap bahasa Arab terjaga sehingga tidak bisa dirubah-rubah. Paling kalau ada kesalahan terjemahan akan ketahuan, tapi teks aslinya tidak berubah ya. Karena teks Injil tidak diketahui aslinya, tidak jelas mana teks aslinya, sehingga rawan tatkala terjadi perubahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, rawan. Adapun Quran tidak sembarang, ada kaidah-kaidahnya dan banyak dalam kaidah-kaidah untuk menerjemahkan dan menafsirkan. Apakah Adam ketika digoda, dibisik-bisik oleh iblis, itu cuma sama seperti manusia hanya dibisik-bisik, ataukah wujud iblis terlihat oleh Adam? Ini yang saya tidak tahu ya. Bahkan ada penelitian, apakah iblis masuk surga waktu menggoda Adam atau cuma dari pintu panggil-panggil Adam sini gitu. Enggak tahu. Atau cuma was-was, tidak ada bentuknya, tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu juga apa faedahnya? Ya, yang jelas Adam sudah tergoda dan sudah memakan buah tersebut ya. Pernah ada yang tanya sama saya, Ustaz, kalau kita masuk surga nanti, boleh nggak kita cari buah khuldi untuk kita makan? Saya bilang jangan. Kalau makan turun lagi bagaimana? Yang pertama buah tersebut belum tentu ada. Sudah, jangan macam-macam. Nanti kenapa cari yang aneh-aneh? Penasaran, ingin makan buah tersebut ya. Kalau ada yang potong itu pohonnya bahaya. Kita nggak tahu ya apakah ada atau tidak. Tapi pertanyaan tersebut tidak ada faedahnya. Bagaimana menjaga diri dari maksiat sementara setan selalu menghiasi bahkan telah kecanduan. Contoh kecanduan zina, nonton film yang enggak benar. Ini perjuangan, semuanya perjuangan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari godaan iblis kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harus kita kembali kepada Allah. Kalau lihat musuh kita susah. Iblis itu sudah berpengalaman ya. 2000-an tahun dia tahu goda ustadz kayak apa ya. Goda ente gini kayak apa, dia tahu ya. Goda orang jamaah kayak apa. Goda semuanya sudah tahu. Ibu-ibu cara godanya bagaimana, mereka sudah tahu ya. Dia sudah sangat berpengalaman. Sementara kita pengalaman hidup cuma sedikit. Dia enggak mati-mati dari dulu. Dia sudah bukan profesor lagi, super profesor kalau dalam ilmu menggoda ya. Jadi kita susah mau selamat. Terus yang kedua dia tidak kelihatan. Innahu yarakum huwa qabiluh. Musuh yang sangat berat tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan kita lempar, nih jangan dekat-dekat. Dia tidak kelihatan, dia bisik-bisik tanpa kita sadari. Masuk ke hati kita, menghiasi dalam hati, buat kita berkhayal-khayal. Susah. Maka tidak mungkin kita selamat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang paling membantu kita menjauhi sebab-sebab yang bisa membuat kita tergoda. Apa hal yang membuat kita tergoda? Jauhi ya.
Apalagi zaman sekarang ya. Kalau Anda dengan Facebook Anda ternyata melihat macam-macam, punya hubungan dengan cewek yang tidak benar, maka sudah tutup akun Facebook. Enggak hidup tanpa Facebook juga enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dengan Facebook ternyata mulai CLBK, cinta lama bersemi kembali, kemudian mulai cari cewek-cewek, mulai lihat yang macam-macam, musibah. Mending Facebooknya Anda tutup ya. Akhirnya tahu nomor orang, akhirnya terjerumus dalam berbagai macam maksiat. Kalau belajar ilmu tadi, berarti kita harus berdakwah pada Nasrani. Bagaimana cara-caranya? Apakah tidak berani berdakwah kepada non-muslim termasuk dalam Al-Wahan? Jadi harusnya demikian. Harusnya kita punya waktu untuk mendakwahi mereka. Bukan cuma kita harus juga ada Islamisasi. Islamisasi, bukan cuma Kristenisasi. Kita juga perlu ada Islamisasi. Alhamdulillah sekarang banyak orang masuk Islam di berbagai macam negara. Ya. Orang-orang di negara-negara Eropa banyak mereka masuk Islam. Berbondong-bondong mereka masuk Islam. Karena mereka tidak menemukan qanaah, ketenangan dalam agama yang mereka yakini. Gereja-gereja dijual di mana-mana. Sampai sebagian negara mengeluarkan peraturan gereja tidak boleh dijual. Kenapa kalau dijual pasti yang beli orang Islam. Dibikin apa? Bikin masjid. Saya kemarin ke suatu negara, gereja dijual, kemudian sinagog yang punya Yahudi juga dijual, dibeli, masih ada capnya ini. Jadi alhamdulillah Islam berkembang ya. Kalau anda bisa mendakwahi mereka, ini yang terbaik. Karena Nabi SAW mengkhususkan orang untuk berdakwah kepada ahlul kitab. Nabi mengirim Mu'adz bin Jabal. Ini yang kurang bagi kita para dai. Kita mendakwahi orang Islam sendiri. Harusnya ada di antara kita yang khusus mendakwahi mereka. Bikin syubhat buat mereka. Kirim syubhat buat mereka. Bikin mereka goyang dengan apa? Agama mereka. Agar mereka tahu bahwasanya Islam itu agama yang indah ya. Demikian para hadirin kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.